Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Dan hari ini saya senang sekali kembali di podcast KST dalam tema Assalamualaikum sahabat KST. Dan hari ini saya kedatangan sahabat KST yang selama ini saya pengen ketemu, pengen sharing, pengen cerita, tapi belum dipertemukan. Dan alhamdulillah hari ini atas izin Allah semuanya kita bisa dipertemukan. Bahagia banget ya kita bisa ketemunya di studio Al-Kahfi di komunitas di rumah komunitas Sedekah Tarakan. Ada siapa? Produser penasaran ya? Oh enggak ya, produser soalnya nyiapkan semuanya. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan sahabat saya yang selama ini ternyata saya kulik-kulik chattingan saya, terus obrolan saya apa sih pertama dengan beliau itu. Dan kenapa saya bilang ini beliau adalah sahabat KST, karena beliau tuh istiqomah dari kegiatan awal KST itu sekitar ternyata 2016 sampai sekarang. Dan bagaimana kita pengen sharing sih sebenarnya bagaimana beliau itu meyakini bahwa keistiqomahan untuk seperti contohnya bersedekah itu membawa miracle dan mengubah hidup yang luar biasa. Dan malam hari ini saya sapa dulu ya, openingnya udah kepanjangan. Oke, Assalamualaikum Bunda Vera. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bunda hari ini? Alhamdulillah baik. Makin ceria ya Bun ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa nih Bunda sekarang kesibukan Bunda saat ini? Kesibukan saya setiap hari ya, selain jadi ibu rumah tangga, saya ngurusin usaha yang saya kelola berdua suami, usaha bakery, yaitu pembuatan roti dan kue. Roti. Aduh, saya di sini juga sudah nyium aroma yang membuat saya pengen makan sekarang, tapi nanti sabar ya, apalagi produser, sabar ya Pak produser ya. Nah di sini saya ada menghadirkan juga nih ada roti, bingung mungkin teman-teman kenapa saya di depan saya ada roti sebesar ini gitu kan, tapi nanti kita bakal bahas ini roti terbuat dari apa, terus itu ada rasa apa aja, tapi nanti. Dan kita pengen dekat dulu, pengen kenal dulu siapa sebenarnya sosok Bunda Vera ini. Dan saya kenal itu tadi saya baru buka Facebook nih Bun, mengingat kembali pertemuan kita awal itu kapan? Ternyata 2016 ya. Dan itu saya komunikasi ke Bunda di media sosial karena ngelihat postingan jualan roti Maros dan roti Abon saat itu. Nah, setelah itu saya baca-baca kembali, oh iya, ini 2016. Dan itu akhirnya saya pernah ngepost tentang kegiatan KST. Dari situ ya Bun ya, mulai terjalin silaturahim kita, terus kita chattingan, sharing. Boleh sedikit cerita Bun? Kalau kemarin kan sempat cerita luar biasa banget gitu perjalanannya Bunda, terus bisa sampai kalau nggak salah dulu bukan orang Tarakan asli ya nih ya? Bukan kan, pendatang kan. Nah, terus hijrahnya Bunda ke Tarakan itu ya luar biasa gitu loh. Mungkin kita bisa cerita sedikit aja gitu, banyak juga nggak apa-apa. Mungkin bisa jadi bisa sharing kayak gini, bisa jadi motivasi ke teman-teman semuanya, bisa jadi edukasi juga, bisa jadi ilmu juga buat semuanya. Mungkin sedikit kenapa sih memilih Tarakan gitu loh Bun untuk memulai usahanya Bunda sampai akhirnya sekarang terjadilah ada roti gembung dan roti jabrik ini. Mungkin bisa sedikit Bun ceritain. Bisa, ceritanya juga panjang. Nah, panjang berarti kita sampai jam berapa ini? Pak produser tolong. Ayo Bunda sedikit ya. Ceritanya dari awal ya. Oke, dari awal. 2016 ya tuh Bun ya? 2016 bulan April saya menginjakan kaki ke Tarakan. Karena kebetulan suami saya orang tinggal di sini, tinggal di Tarakan. Oh, asli orang Tarakan ya? Iya. Orang tuanya juga di sini kan. Jadi saya dan suami memutuskan untuk hijrah ke sini dalam keadaan yang dibawa pokoknya sangat-sangat dibawa gitu, dengan baju dibadan gitu ke Tarakan. Dengan sejuta persoalan yang dibawa dari Makassar ke Tarakan. Nah,
pertama sekali saya injakan kaki di sini, saya tinggal di rumah mertua. Ya. Nah, di rumah mertua itu suami saya bilang ke saya, ayo kita mulai usaha di sini gitu. Tapi kita nggak punya modal gitu kan, Bun. Iya, Nggak ada iya. modal, jadi karena mertua saya yang mau buka, kami bantu mertua aja gitu. Oh, gitu. Jadi suami saya bilang kita bantu ibu saja. Iyalah. Sementara kami sebenarnya di Makassar itu ada rumah, Bun. Gitu. Ada rumah, ada usaha gitu. Kenapa ditinggal itu, Bun, yang di Makassar? Karena kami ada persoalan dan ditipu sama orang gitu. Oh, gitu. Jadi rumah kami sama usaha kami dalam proses dilelang bank gitu kan, karena habis mengalami yang namanya taraf itu kami ketemu orang yang mau mengajak bisnis, rupanya orang itu Ditipu gitu. kami gitu. Oh, gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi usaha kami saat itu bangkrut. Bangkrut. Dan sebenarnya sih itu semua gara-gara kesalahan kami sendiri juga, Gitu. karena memakai uang dari bank gitu. Jadi kalau mau mulai usaha jangan sekali-sekali, saya sarankan ya, karena ini pengalaman saya, Iya. meminjam uang di bank gitu. Karena memang sudah ada dalam Al-Quran kan, ya, bahwa kita nggak boleh memakan riba. Nah, itulah salah satunya, sehingga Allah menurunkan saya dari istilahnya angka 10 ke titik kosong lagi. Iya. Terus setelah saya berusaha di situ membantu mertua, saya nggak pikir nih mau dapat uang apa enggak, yang penting saya bantu aja mertua saya gitu. Nah, dari setelah saya lihat-lihat di Facebook, Iya. nah kan kata suami saya, jualan lah kalau mau jualan lewat Facebook. Oh iya, saya coba-coba, yang beli cuma 5 dalam sehari kan. Sudah syukur alhamdulillah. Nah, terus saya lihat-lihat pas Bunda pesan kue ke saya kan. Oh, Bunda di ini ada komunitas sedekah gitu. Iya. Nah, saya juga sering-sering dengar ceramah gitu, keajaiban sedekah. Nah, terus saya bilang sama suami, bagus aku sedekah ya, kali siapa tahu bisa membantu persoalan kita gitu. Bener. Karena rumah kami yang di Makassar itu dalam proses penjualan tidak ada yang mau beli, Bun, nggak ada Gitu. kan? Nah, kenapa ya nggak ada yang mau beli? Terus usaha kami dibeli orang nih di DP, terus dia cancel, Nggak dibawa jadi lagi lagi. juga barang-barang kami. Oh, gitu. Iya, pokoknya banyak persoalan gitu itu hari tahun 2016. Anak saya belum saya bawa semua. Gitu. Anak saya masih saya titipin, yang satu sekolah di Makassar di rumah kakak saya. Nah, setelah itu saya percaya banget, saya yakin ya Allah, kalau memang betul-betul keajaiban sedekah ini, maka saya akan lakukan setiap hari. Iya. Dan saya mulailah di situ, Bun. Setiap hari saya kasihkan Iya, benar. kirim ke KST yang waktu Ramadan itu. Iya, satu Ramadan. bulan, ya. Benar. Nah, sempat down juga sih di situ. Mana nih Kenapa? mulainya, kan? Kenapa Malah ditungguin gitu ya, Bun ya? Malah saya tambah penuh masalah gitu. Gitu. Kenapa seperti ini? Pokoknya masalah tuh datang bertubi-tubi. Sudah ditinju Gitu lagi. terus gitu kan. Persoalan dengan mertua, persoalan dengan ipar, pokoknya banyak. Semuanya. Tapi saya yakin ya Allah, kalau memang ini memang caramu gitu buat menebus dosa-dosaku, maka saya siap melaksanakan apapun itu. Iya. Penderitaan saya di sini saya tidak pernah cerita dengan keluarga. Pokoknya saya Dinikmatin sendiri Nah, gitu saya meskipun nikmatin sakit. sendiri. Iya. Kalau ibu saya bertanya, kamu di mana? Sehat gitu. Bagaimana rumahmu? Nggak tahu lama gitu aja. Iya. Nah, di telepon kakak juga begitu gitu. Tapi kuasanya Allah, keluarga saya di Makassar itu melindungi saya gitu kan. Setiap ada yang nanya, oh dia sehat gitu. Iya. Nah, terus kata kakak saya, bagaimana lah kok di situ numpang sama mertuamu, pulang aja gitu. Ada yang ngajakin pulang, Karena mereka ada kepikiran apa. juga kali di sana gitu. Jadi saya bilang kalau saya pulang bagaimana suami saya gitu di sini, kasihan, aku bilang kan. Iya, benar.
Jadi bagaimana lah anakmu? Di situ aja dulu, aku bilang. Nantilah. Tapi saya lakukan itu kan sedekah. Loh, keajaibannya mana ya? Saya kan belum tahu nih, belum tahu ilmunya kan, Bun. Yang saya tahu itu ya sedekah itu bisa menghasilkan keajaiban, itu aja yang saya tahu. Tapi kok nggak ada ya keajaibannya gitu dulu. Terus kata suamiku, ya sudahlah, pokoknya kerja aja gitu. Suami saya bilang begitu, kerja berdoa. Nah setelah itu saya dapat pukulan lagi. Pokoknya dihantam terus. Nggak selesai Nggak nih. selesai. Pokoknya sudah satu, belum selesai satu lagi. Sampai saya sempat down juga. Saya bilang sama suami, saya mau pulang aja lah. Nggak kuat gitu. Bagaimana? Bilangnya saya di sini, sampai suami saya nangis. Gitu. Kalau mau, Iya. kalau ingat itu kayak mau menangis juga, Bun. Nah, saya enggak bisa tahan di sini, aku bilang kan. Soalnya sudah dalam keadaan susah begini, mertua begini, semuanya. Ya, pokoknya ini. Iya. Bilang suami saya sabar aja dulu, jalani, bilangnya kan. Iya. Ya setelah habis lebaran itu saya putuskan dengan suami untuk pindah kontrakan gitu kan. Sedang open kami masih membawa open itu dipakai sama mertua. Gitu. Jadi bilang suamiku, kita pindah aja. Jadi open kita bagaimana kita bikin kue kalau ada open gitu kan. Bener. Simpan aja dulu di situ, kita pakai open kecil aja. Nah kami pindahlah dengan hasil uang untung yang jualan kemarin kan, Bun, yang kami tabung-tabung sedikit-sedikit. Terus pindah, sewa rumah, nggak ada mixer kami masih di Makassar. Gitu. Mau pulang nggak ada duit, ambil. Masya Allah. Ya Allah, jadi suamiku bilang, biarlah saya ngadon pakai tangan aja. Gitu. Iya. Luar biasa. Dia ngadon pakai tangan, saya bakar pakai oven kecil. Nah ya Allah, kapan selesainya kalau gini gitu kan? Kata Pesanan suami, udah mulai banyak ya, Bun ya? belum, suami saya belum. bilang, sudah kita sabar aja dulu gitu, kita jalani dulu ini ya, sabar kau bilangnya. Dengan pindah itu nggak ada apa-apa, Bun, kompor kami nggak ada. Nah suami saya ini punya uang, udah ada motor kan, dia DP motor, hadiahnya kompor. Oh gitu. Jadi Allah ini ya sesuai dengan kebutuhan ya, kalau kasih ya. Ya Allah, nah, disitulah pertama saya yakin, oh ini sudah jalannya Allah nih, pasti terjadi sesuatu yang baik buat saya. Itu aja saya yakin kan. Nah setelah itu, Bun, suami saya sakit. Gara-gara ngadon tangannya sakit, capek gitu. Iya, setiap hari. Jadi kalau dapat tuh cuma 100.000 buat beli beras mana anak ke sekolah kan gitu. Nah, sampai kapan ya begini gitu. Nah terus suami saya bilang, ini ada uang saya, bilangnya kita beli kotak masukin di warung-warung. Oh iyalah. Nah masukin di warung-warung. Terus dalam keadaan begitu keluarga datang minta pekerjaan. Keluarga suami kan, bagaimana caranya mau dikasih kerja, kita aja pendapatan segini bagaimana. Rupanya itu tantenya bapak tuh ngasih uang ke kita. Disitulah awalnya. Ini bilangnya uang, kau ambillah bilangnya mixermu biar bisa pengadon banyak, nggak sakit. Ya Allah, itulah uang yang dikasih. Saya langsung ke Makassar naik kapal kan, saya ambil mixer saya. Sama kakak saya juga sempat nangis. Saya bilang, Kak, saya ambil ini mixer saya. Tadinya saya janji mau kasih kakak, tapi ternyata rumah saya tidak dibayar, saya pun ditipu. Ya Allah. Nah, kakak saya, ambillah bilangnya. Kalau saya ini nangis juga pun, ambillah bilangnya, Dek. Kalau lebih butuh, dia bilang. Nah terus itu, Bun, saya bawa lah itu mixer saya ke sini. Nah kakak saya, mudah-mudahan kau berhasil di sana, Dek. Nah, saya bawa di sini, mulailah di situ, Bun. Opennya juga diambil ke mertua, bilangnya mertua, ambil anak, kasihan kau, bilangnya. Gitu. Jadi kami bawa. Jadi setelah saya tiba di Makassar, dari Makassar kan, saya pergi bawa anak saya yang kecil.
saya ke situ, mama saya lihat nih, oh kurus saya dulu bun, kurus banget. Karena pikiran kan. Iya benar-benar. Aku bilang sama kakak, jangan kasih ketemu saya mama, nanti dia sakit lagi. Iya khawatir gitu kan. Kakak saya peluk saya, bilangnya ya Allah dek, sabar kau bilangnya, iya kak. Terus itu bun, saya ke sini, saya bilang doakan saya ya, insya Allah saya bisa lagi kayak dulu. Bilang kakak saya, insya Allah pasti kau bisa deh. Nah tapi sebelum saya berangkat saya ketemu ibu, minta maaf. Bilangnya ibu saya, iya nak, sabar nanti ibu doakan kau sukses di sana. Nah setelah itu bun, mulailah di situ bun, saya ngadon, saya bakar kan, mulai sudah